教你怎么做人。袁秋莹，你这么大个人，哼，也好，我就不出手，免得还是一如既往的嚣张啊！听说给娘好好教训教训那个小混账。娘，第7层了呀！叶家出手的怎么才练气3层？ Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita Donghua The King of 10,000 part ketiganya. Di part ini kita pun akan diperlihatkan Nitian dan bibinya dihina orang dari keluarga Yun. Dan apakah yang akan dilakukan oleh Nitian selanjutnya? Tentunya yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi video ini, oke? Kita lanjut dari part sebelumnya. Nitian pun terkena lahar Gunung Merapi di saat ia berada di alam mimpinya. Setelah hal itu, akhirnya Nitian pun sadar. Kakek dan bibi Nitian yang melihat Nitian sudah bangun, mereka pun sangat senang dikarenakan Nitian baik-baik saja. 外公，大姨，夏天，我这是……你终于醒了，你感觉怎么样啊？哎呀，醒了就好，醒了就好。 Kemudian kakek Nitian pun memberikan sejumlah uang pada Tuan Hua dikarenakan sudah mengobati Nitian. Ia juga menawarkan tinggal di keluarga Ni beberapa hari. Namun Tuan Hua berkata ia tak berencana untuk tinggal lama di sini. Sementara itu bibi Nitian pun memberitahu Nitian bahwa Nitian sudah 3 hari demam tinggi dan hanya Tuan Hua yang berhasil menyelamatkan Nitian. Mendengar hal itu, Nitian pun langsung berterima kasih pada Tuan Hua. Kemudian Tuan Hua pun akan memeriksa ulang Nitian. Dan ia pun menyuruh kakek dan bibi Nitian untuk keluar kamar terlebih dahulu. 好，都听您的。 Setelah hal tersebut, Tuan Hua pun tahu bahwa Nitian mengalami mimpi yang aneh. Dan ia pun berkata, Nitian jangan memberitahu mimpinya pada siapapun termasuk kakek dan bibinya. Kemudian ia pun memberikan pil pada Nitian untuk diberikan kepada kakeknya. Karena Tuan Hua mengetahui kakek Nitian mengalami luka yang serius. Dan pil itu pun dapat memberikan 10 tahun tambahan umur bagi kakek Nitian. Mendengar itu, Nitian pun bertekad ia akan menemukan cara untuk menyelamatkan kakeknya. 好好努力吧，也许我们还会10年之内，我一定会找到救外公的方法。 Ketika di luar, Tuan Hua pun berkata Nitian baik-baik saja dan Nitian tidak akan sakit lagi. Mendengar hal itu, kakek dan bibi Nitian pun berterima kasih pada Tuan Hua. Kemudian bibi Nitian pun menanyakan bagaimana kondisi Nitian. Nitian pun berkata ia baik-baik saja. Hanya saja ia merasa lapar. Hingga akhirnya bibinya pun akan mengajak Nitian ke kota untuk menyantap makanan lezat di sana. 你现在感觉如何？有没有哪里不舒服？没有啊。能不饿吗？等会儿。好哎。对了，外公。 Terlihat Nitian juga memberikan pil pada kakeknya yang diberikan Tuan Hua sebelumnya. Menyadari bahwa pil itu sangat mujarab, mereka pun berniat menemui Tuan Hua kembali. Namun ternyata Tuan Hua sudah pergi entah kemana. 华先生，怎么一下就不见了？ Justru yang muncul adalah adik Ni Donghai. Ia pun berkata dikarenakan Nitian baik-baik saja, ia pun meminta kakaknya untuk menemui para tetua untuk mendukungnya menjadi patriark keluarga. Mendengar hal itu, Ni Donghai pun menyuruh Nitian untuk pergi makan bersama Nitian. 青儿，你我们走。爹爹，没事的，去吧。
Setelah hal tersebut, ketika di jalan, Nitian pun mengkhawatirkan kakeknya. Di saat itu ada yang menyapa Nikian, dan ia adalah Tuan Li. Tuan Li pun mendengar bahwa Nikian sakit. Ia pun berkata tadinya ia akan menjenguk Nitian. Namun Nikian berkata bahwa Nitian baik-baik saja. Tuan Li juga memberitahu ia datang ke sini untuk menjemput Nitian ke gunung. Karena Nitian sudah menembus tingkat 9 pemurniki. Kemudian Nitian pun berkenalan dengan Nona Jiang Lingzu. 聂贤昨天刚突破了炼气9层，我们是来接他上山。好，我叫江灵珠，你呢？ Bibinya juga memberitahu bahwa Tuan Lin adalah murid sekte Master Ling Yun. Mendengar hal itu, Nitian pun menjadi terkejut. Tuan Lin pun berkata Nona Jiang adalah putri raja. Dan Nona Jiang bertanggung jawab membawa keluarga Ni mendaki gunung di masa depan. 你好，江。接聂家人上山。叶姐姐，听厉师兄说， Nona Jiang juga berterima kasih dikarenakan keluarga Ni sudah menjaga adiknya dengan baik. Ditambah lagi Nikian juga sudah menjalankan batu awan api dengan baik. Ia juga mengucapkan terima kasih pada patriark keluarga Ni. Namun Nikian berkata bahwa ayahnya bukan lagi patriark keluarga. Nikian juga berkata Nona Jiang tidak perlu khawatir karena keluarga Ni akan sepenuhnya bekerja sama dengan Nona Jiang. Setelah perbincangan itu, mereka pun pergi dikarenakan ada urusan masing-masing. 我这当姑的总要准备一点像样的礼物。那我们先再见。 Bibinya pun berkata semoga saja Nitian bisa seperti Nisian yang diadakan perjamuan malam ini. Namun di saat itu ada seorang wanita dari keluarga Yun muncul. Dengan kasar ia pun menghina Nikian yang rumah tangganya hancur. Ia juga mengejek ayah Nikian yang turun jabatan sebagai patriark keluarga. Mendengar hal tersebut, Nitian dan bibinya pun menyuruh Nona Yuan untuk pergi. Dikarenakan tidak ingin membuang waktu mereka. 姐妹间叙叙旧怕什么？不要理的女人，不要理他们，我们走。别着急，让开，老女人！ 你就是那个没爹没。 Namun justru Nona Yuan pun menghina Nitian sebagai yatim piatu yang tidak jelas asal-usulnya. Mendengar hal tersebut, Nitian pun berkata, sebagai orang tua, Nona Yuan tidak tahu malu mengatakan hal ini. Hal itu pun membuat Nona Yuan tersulut emosi. Dan ia akan menampar Nitian. Namun, bibi Nitian pun menghentikan hal itu. 小杂种，谁教你的？竟敢骂我！老混账！老娘今天就好好教你怎么做人！ Akibat pertengkaran itu membuat orang-orang berkumpul. Terlihat orang-orang pun membicarakan keluarga Ni yang akan menderita oleh keluarga Yun. Kemudian Nona Yuan pun menyuruh anaknya untuk memberi pelajaran pada bajingan kecil yaitu Nitian. 听说他们两家早就不对付了，嘿，有好。好，松儿，给娘好好教训教训那个小混账。知道了。 Di episode selanjutnya, kita pun akan diperlihatkan pertarungan Nitian dengan anak dari keluarga Yun. Setelah hal itu, terlihat Nitian pun mencari tahu tentang sepotong tulang yang selalu membantu ia dikala terdesak. 天地灵气徒生异变。 Tentunya bersambung di part 4 dan seterusnya. Dan ini merupakan alur cerita Donghua The King of 10,000 Domain part ketiga. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Dan jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.